Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih semangat, masih diberikan keikhlasan untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita, sholat isya, sholat tarawih, dan juga menunaikan puasa Ramadan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, 10 hari terakhir merupakan babak final. Tentunya sudah wajar kalau sudah menurun kondisi kita, terutama situasi yang ada di tengah-tengah kita, di mana barisan sudah semakin maju. Oleh karena itu, pantas kita syukuri bagi kita semua yang hadir di sini masih sama-sama semangat, masih diberikan kekuatan, keikhlasan, sehingga masih bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih di masjid ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hadis Rasulullah bersabda, ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah membangun hubungan silaturahmi baik di antara kerabat keluarga maupun kepada sanak saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah amal yang dicintai Allah, yaitu melaksanakan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. 3 hal inilah yang menurut Rasulullah itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, pada malam hari ini coba kita akan mengupas sedikit tentang hikmah puasa yang berkaitan dengan 3 hal tadi. Yang pertama, bahwa puasa itu merupakan tazkiyatul nafs, momen penyucian jiwa, atau menjadi sarana penyucian jiwa kita. Walaupun itu tidak kita niatkan secara khusus, tetapi hikmah yang kita peroleh itu adalah merupakan momen, yaitu penyucian jiwa kita. Contohnya adalah bahwa di dalam puasa ini kita menghindari kata-kata dusta, perkataan yang tidak baik, amalan yang tidak baik. Ini menyangkut hati jiwa kita. Nah, oleh karena itu puasa juga merupakan sarana penyucian jiwa. Yang kedua adalah memudahkan seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya saja adalah bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita dengan penuh kesadaran atau mungkin dengan senang hati kita datang ke masjid, sholat berjamaah, yang pada biasanya atau hari-hari biasanya kita tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini adalah upaya-upaya, minimal upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu dalam bulan Ramadan ini adalah satu momen yang dimudahkan atau menjadi momen yang menjadi kemudahan bagi kita. Yaitu yang kedua adalah untuk mendekatkan diri ini, kita coba melihat kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, tetapi pada bulan Ramadan itu sangat intens, sangat aktif, dan banyak saudara kita melaksanakan, antara lain tadarus Al-Quran, mengikuti kajian-kajian, dan juga sholat berjamaah di masjid. Ini adalah kemudahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya adalah mendekatkan atau memudahkan kita mendidik kesabaran. Contohnya kita akan disakiti misalnya oleh orang lain, atau mungkin dikata-katain yang tidak baik. Kita berubah atau berusaha untuk sabar.
tidak membalas, dan kita selalu berupaya untuk menghindari. Ya, ini juga sesuai tuntunan Rasulullah bahwa apabila dalam berpuasa kita dikata-katain atau disakiti orang lain, tunjukkan, katakanlah bahwa ini soimun, saya sedang puasa. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa puasa ini mendidik kita pada menumbuhkan jiwa sosial. Menumbuhkan jiwa sosial ini bukan dalam arti kita saling memberi dan menerima, tetapi paling tidak kita mewujudkan satu kesamaan strata sosial, yaitu bahwa di dalam berpuasa ini ada satu persyaratan yang sama. Apakah itu pejabat, apakah itu rakyat biasa, apakah itu orang kaya, itu orang miskin, persyaratannya sama. Puasanya dari imsak sampai dengan maghrib. Nah, tidak ada pengecualian. Nah, ini berarti ada satu kesamaan sosial, strata sosial yang sama, tidak melihat siapa dia, tidak melihat apa kedudukannya. Nah, inilah yang hikmah, walaupun itu kadang-kadang kita tidak sadari, tetapi itulah yang bisa kita peroleh. Hadirin sekalian, itu sebagian kecil daripada hikmah puasa yang kita jalani. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita sama-sama berupaya ya menunaikan kewajiban kita ini, berupaya untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini yang tinggal sepertiga ini. Nah, oleh karena itu mari tetap semangat, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, tetap semangat sehingga kita bisa menuntaskan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.